Coba deh bayangin situasinya. Tanggal 21 Maret 2026, pas banget hari Lebaran. Kita semua lagi asik-asiknya makan ketupat, kumpul keluarga, tiba-tiba ada satu pengumuman dari pemerintah yang bikin semua orang garu-garu kepala. Iya, di tengah suasana Lebaran gitu, Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya Yudisadewa, tiba-tiba ngumumin kebijakan WFH wajib seminggu sekali. Nah loh, pengumuman ini sontak jadi misteri besar. Tunggu. WFH gara-gara bensin? Ini aneh banget kan? Biasanya WFH itu karena pandemi, atau mungkin biar birokrasi lebih efisien. Tapi ini karena BBM. Kok bisa kebijakan zaman COVID balik lagi gara-gara bensin langka? Ini sebenarnya ada apa sih? Ternyata jawabannya itu bukan dari dalam negeri. Akar masalahnya ada ribuan kilometer dari sini, di sebuah tempat yang jadi semacam titik mampet paling krusial buat ekonomi dunia. Dan semua ini kejadiannya cepat banget loh. Awalnya ada serangan ke Iran, terus Iran bales dengan ngeblokir Selat Hormuz. Padahal lewat situ tuh 20% pasokan minyak dunia ngalir. Nggak nyampe sebulan, cuma hitungan minggu, dampaknya langsung jedar kena ke APBN kita. Dan yang bikin makin geger, ternyata krisis ini tuh bukan sesuatu yang dadakan. Ada seorang akademisi, namanya Profesor Jiang, yang udah ngeramal semua ini dengan sangat akurat. Dari mulai konflik sampai Selat Hormuz ditutup, semuanya udah dia prediksi 2 tahun sebelumnya. Jelas saja prediksinya langsung viral kemana-mana. Nah, ini dia angka yang bikin pusing. Harga minyak mentah dunia langsung lompat ke $166 per barel. Padahal bayangin APBN kita tahun 2026 itu disusun pakai asumsi harga minyak cuma $70. Jauh banget kan? Biar kebayang, setiap naik $1 aja, beban negara nambah lebih dari 10 triliun rupiah. Gila kan? Oke, jadi guncangan dari luar ini emang parah banget. Tapi ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar. Loh, bukannya Indonesia ini negara penghasil minyak, kok kita bisa serapuh ini? Nah, yuk kita bedah kondisi di dalam negeri kita sendiri. Nah, ini dia gambaran masalahnya. Jelas banget. Tiap hari, kita itu produksi minyak sekitar 580 ribu barel. Kedengerannya emang banyak ya, tapi coba lihat konsumsi kita. Kebutuhan kita setiap hari itu sampai 1,6 juta barel. Jomplang banget. Artinya apa? Artinya tiap hari kita ini tekor, kurang hampir 1 juta barel minyak. Angka ini nunjukin dengan jelas banget betapa tergantungnya kita sama impor buat ngisi bensin motor dan mobil kita sehari-hari. Dan lucunya, ini tuh bukan masalah kemarin sore. Banyak yang mungkin lupa atau bahkan nggak sadar, kita ini udah jadi negara net importir minyak sejak tahun 2003. Udah lebih dari 20 tahun. Jadi sebenarnya, kelemahan ini udah ada di depan mata kita selama ini. Terus kenapa produksi kita kok makin turun? Ya, pertama 70% sumur minyak kita itu udah tua, udah nggak produktif lagi. Kedua, cadangan yang pasti ada itu udah anjlok separuhnya dalam 20 tahun. Terus buat nyari sumber baru, wah itu butuh investasi gede banget dan teknologi canggih. Dan yang bikin deg-degan, stok BBM nasional kita itu tipis banget, cuma cukup buat 19-31 hari aja. Nah, di tengah situasi genting ini, pemerintah keluarin jurus WFH. Pertanyaannya sekarang, apakah cara ini beneran manjur, atau ini cuma kayak nempelin hand sanitizer di luka yang sebenarnya butuh dioperasi? Jadi janjinya pemerintah sih, WFH ini bisa ngurangin pemakaian BBM sampai 20%. Kedengerannya bagus ya. Tapi, kita inget-inget lagi deh waktu pandemi. Kenyataannya kan nggak segampang itu. Ada aja masalahnya, dari internet yang lelet, sampai budaya kerja kita yang penting absen muka di kantor, bukan hasil kerjanya. Dan ini bukan cuma perasaan loh, ada datanya. Waktu itu, 60% pekerja ngalamin kendala teknis pas WFH. Bahkan, 21% dari kita itu nggak punya internet di rumah. Ini bukti nyata kalau WFH itu bukan cuma soal punya laptop dan kerja dari kasur. Butuh kesiapan infrastruktur dan juga mental yang kuat. Oke, cukup bahas masalah negara yang bikin pusing. Sekarang, kita fokus ke apa yang bisa kita lakuin. Kita emang nggak bisa buka blokir Selat Hormuz sendirian kan? Tapi ada banyak banget hal yang bisa kita kontrol dalam hidup kita sendiri biar bisa selamat melewati krisis ini. Buat ngadepin krisis BBM, ada 3 langkah simpel yang bisa langsung kita coba. 1. Coba deh audit pengeluaran bensin. Cek sebenarnya borosnya di mana. 2. Siapin dana darurat khusus buat jaga-jaga kalau harga BBM naik lagi. 3.
Coba deh jangan dikit-dikit pakai kendaraan pribadi. Manfaatin transportasi umum, nebeng teman, atau mungkin sepedaan kalau dekat. Nah, buat WFH biar sukses, kuncinya itu satu, bikin struktur. Pertama, siapin satu sudut atau meja khusus buat kerja, biar otak kita otomatis masuk ke mode kerja pas duduk di situ. Kedua, coba pakai teknik time boxing. Jadi atur jadwal yang jelas, kapan jam kerja, kapan istirahat, kapan buat keluarga. Dan ketiga, ini penting banget, cari teman buat jadi jangkar akuntabilitas. Jadi bisa saling ingatin target harian. Ini efektif banget loh. Jadi kalau kita renungkan lagi ya, krisis ini tuh lebih dari sekedar soal bensin langka atau harga mahal. Ini tuh kayak cermin besar yang nunjukin ke kita semua, inilah akibatnya kalau sebuah masalah dibiarin berlarut-larut tanpa solusi. Dan timeline ini nunjukin semuanya dengan jelas. Akar masalahnya itu udah ada dari tahun 2003. Kita bahkan sampai keluar dari OPEC di tahun 2009 loh, karena produksi minyak kita makin sedikit. Tapi ya itu, butuh guncangan global di tahun 2026 buat kita akhirnya bangun dan ngerasain dampaknya bareng-bareng. Nah, ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar. Selama ini kan kita sifatnya reaktif, nunggu ada masalah baru gerak, bukan proaktif. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang harus kita ubah, baik sebagai bangsa maupun sebagai individu, supaya kita bisa siap sedia sebelum krisisnya datang? Biar nggak kebakaran jenggot lagi.